jangan lupa untuk subscribe channel youtube.com/kumasnazi. Gratis! Kita upload setiap 2 hari sekali, konten segarin, sekolah agak ngajarin setiap hari Senin dan Sabtu, jam 2 siang, dan barbecue belajar bareng aku setiap hari Rabu jam 6 sore, dan kita juga punya konten-konten seru lainnya yang bisa menghibur kamu. So, jangan lupa subscribe ya! Halo teman-teman, spesial untuk hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang entrepreneurship yang sangat banyak sekali dan bisa menambah wawasan buat teman-teman serta membangkitkan semangat teman-teman untuk berani memulai berbisnis sedari usia pelajar atau mahasiswa. Buat pertanyaan yang belum terjawab, di kesempatan video berikutnya pasti akan kita jawab. Simak video ini sampai selesai atau kamu boleh menekan tombol skip yang ingin kamu ketahui di deskripsi di bawah. Jadi teman-teman, beberapa hari yang lalu aku membuka Q&A di story Instagram aku dan ternyata banyak sekali respon dari teman-teman untuk mempertanyakan hal-hal seputar entrepreneurship dan semua ini berkaitan dengan psikologi. Pertanyaan pertama, kenapa pebisnis rata-rata memahami psikologi? Nah, ini ya pasti betul sekali karena entrepreneurship atau berbisnis itu tentang mindset. Bisnis itu mindset, entrepreneurship juga mindset. Mindset itu bagian daripada psikologi. Jadi apa yang kami lakukan sebagai seorang pebisnis tentunya berbasis psikologi kami sendiri. Keberanian memulai usaha itu bagian dari psikologi. Menjalin relasi atau kerjasama dengan orang lain itu juga pasti berkaitan dengan psikologi. Bagaimana cara kita menyampaikan topik dengan baik, bagaimana cara kita berbicara dengan elegan. Dan seorang entrepreneur pasti tidak memiliki bos di atasnya atau atasan, sehingga motivasi dia untuk bertindak atau untuk bekerja itu berasal dari diri sendiri, membangun motivasi dari dalam diri sendiri. Entah itu mau menjadi seorang yang kaya dan dermawan, entah itu ingin menjadi seorang yang sukses dan membanggakan orang tua, itu semua motivasi-motivasi itu dilampiaskan menjadi bisnis. Jadi tidak heran kalau banyak anak-anak yang lulusan dari psikologi pasti jatuhnya rata-rata adalah menjadi seorang pengusaha atau bahkan konsultan bisnis. Karena menjadi seorang pengusaha itu keluar daripada zona nyaman. Kalau karyawan mah kerja itu aja. Kalau berbisnis banyak sekali masalah dan tantangan yang harus dihadapi. Jadi mengatur positive thinking di otak kita itu perlu banget. Salah satunya adalah dengan belajar psikologi. Pertanyaan yang kedua, Mas, bagaimana caranya kita bernegosiasi dengan orang yang lebih dewasa agar tidak dipandang sebagai seorang pelajar? Wah, ini pertanyaan bagus banget nih buat kamu yang mau memulai usaha tapi takut kerjasama dengan orang yang lebih dewasa. Ngomongnya bagaimana ya? Ntar diusir bagaimana? Nah teman-teman, untuk kamu menjalin relasi atau kerjasama dengan orang yang lebih dewasa, kamu harus tampil secara dewasa. Tubuh tegak, penuh senyuman, dan berbicara layaknya orang dewasa. Pilih diksi-diksi yang mendewasakan diri kamu. Contohnya, perkenalkan Bapak, nama saya Kumasnazi Syahri, saya seorang marketing di bidang percetakan. Dan dengan kita menjalin relasi ini, orientasi kita bersama adalah untuk memperoleh profit yang lebih tinggi dan lebih efisien untuk kita laksanakan. Jadi kemampuan public speaking diuji untuk menampilkan dirimu sebagai orang yang lebih dewasa. Jangan jadi pelajar yang mau bekerja sama dengan orang dewasa tapi tampil membungkuk, malu-malu, minder, ngomongnya gelagapan. Ya pastinya kita akan tidak memperoleh kehormatan dari orang dewasa kepada kita. Jadi kuncinya untuk dihormati oleh orang dewasa, ya kamu harus tampil layaknya orang dewasa. Tidak perlu berbohong, Pak, saya bukan pelajar, Pak, saya anak kuliah, nggak perlu. Tapi tampillah mendewasa. Nah, tampil dewasa itu juga perlu dilatih. Salah satunya di kelas aja deh, nggak usah jauh-jauh. Kalau ada presentasi sebagai seorang calon pengusaha sukses, kamu harus tampil paling depan dan menjelaskan paling banyak dan harus bikin semua pelajar lainnya kagum. Itu tempat belajar terbaikmu untuk dapat tampil dewasa di hadapan orang-orang dewasa. Jadi kita harus samakan. Jadi dengan kita tampil dewasa, pasti orang dewasa akan lebih dapat menghormati kita dan kita dianggap anak yang bisa setara dengan beliau dalam hal berbisnis karena tindakannya sudah mencerminkan kedewasaan. Apalagi kalau beliau nggak bisa ngomong, kita ngomong merocos terus, itu akan lebih bagus. Salah satunya ya, ada contoh nih teman-teman. Kemarin ada salah satu temanku, dia ahli digital marketing, dan kebetulan dia ingin menjadi kerjasama dengan pengusaha besar yang sudah tua dan tidak paham digital marketing. Ketika si anak ini masuk dan berbicara dengan beliau,
Si anak ini menjelaskan sangat panjang sekali dan beliau ini senyum-senyum melihatnya ini peluangnya bagus sekali. Anak muda ini harus gabung dengan kami karena kami sebagai orang tua tidak paham digital marketing dan anak ini paham. Dan menjelaskannya dengan sangat lugas dan penuh optimisme. Itu contoh bagaimana agar kita tampil dewasa di depan orang dewasa dan akan lebih dihormati. Pertanyaan yang ketiga adalah, pernah tidak bertengkar dengan pemikiran sendiri? Oh ya pasti. Pertanyaan kedua tadi masih berhubungan dengan psikologi. Pertanyaan ketiga ini juga masih berhubungan dengan psikologi. Bertengkar dengan pemikiran sendiri adalah ketika aku sendiri ya, kalau dipertanyakan apakah pernah ketika aku negative thinking. Wah kayaknya ini gagal nih kalau bisnis ini. Wah kayaknya kalau ini peluangnya gagalnya besar nih. Negative thinking inilah yang perlu dilawan dengan sugesti-sugesti positif. Jadi bertengkar dengan pemikiran sendiri ketika negative thinking. Aku masukkan sugesti-sugesti yang positif, terutama buat kamu pelajar. Salah satu tantangan kita dalam menjadi seorang pelajar adalah kemalasan untuk berangkat sekolah, kemalasan untuk belajar. Dan itu harus dilawan dengan sugesti-sugesti yang positif. Salah satunya menempelkan kata-kata motivasi atau kata-kata penyemangat di sekitaran kamarmu aja. Itu akan sangat membantu sekali. Pertanyaan yang terakhir ya, yang keempat adalah bagaimana cara untuk mengatasi rasa insecure berlebihan. Insecure pasti akan dialami oleh semua anak muda, terutama di usia 17-22 tahun, karena aku pernah berdiskusi dengan salah satu seorang psikolog dan konsultan bisnis. Katanya usia 17-22 tahun akan mengalami peristiwa kejiwaan psikologi normal yang dialami oleh semua anak muda, yaitu quarter life crisis atau krisis di sepertiga kehidupan, di mana kita akan selalu mempertanyakan, kenapa aku kayaknya kurang cantik ya daripada dia ya, kenapa kayaknya aku kurang sukses ya daripada dia ya, loh kok dia udah bisa sampai ke sana sih sedangkan aku belum. Kita merasa di bawah orang lain, kita merasa gagal dan kepercayaan diri kita menurun. Itu adalah peristiwa quarter life crisis. Nah, untuk mengatasi itu semua perlu dibangun fondasi yang kuat dari dalam diri kita untuk menciptakan senjata yang namanya uniqueness value of yourself, atau uniqueness value yang dimana kamu akan terangkat derajatnya satu tingkat lebih tinggi daripada teman sebayamu lainnya. Kamu harus memiliki ciri yang membedakan kamu dengan teman-teman kamu lainnya di bidang yang positif, dan diusahakan di bidang yang tidak banyak temanmu kuasai. Contohnya menjadi pebisnis pelajar. Oh ternyata seorang pelajar nggak ada tuh yang jadi pebisnis. Aku coba jadi pebisnis pelajar. Dan ketika begitu, kalau kamu kalah persaingan dari teman-teman kamu akan selalu bangga dalam dirimu karena kamu masih menjaga citramu menjadi seorang pebisnis pelajar. So insecure tidak akan sering terjadi pada anak-anak yang sudah memiliki uniqueness value of yourself. Apalagi uniqueness value ini bisa diasah terus menjadi power yang besar dari dalam dirimu untuk menggapai kesuksesan. Pasti akan dahsyat sekali. Jadi cara mengatasi insecure ini adalah you have to create uniqueness value of yourself untuk jadi power yang bisa menjadi power of confidence-mu. Nah itu aja pertanyaan-pertanyaan yang bisa aku jawab. Semoga bisa menambah wawasan serta motivasi teman-teman untuk berani bertindak dan berani memulai usaha. Jangan lupa tinggalkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab dalam pikiranmu di kolom komentar. Siapa tahu insya Allah akan aku balas. Untuk kamu yang suka video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya, dan subscribe untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Gue Komentar Gistiari, bye-bye.